Chapter 15. Planet ke-6 10 kali lebih besar daripada planet sebelumnya. Dihuni oleh seorang pria tua yang menulis buku-buku tebal. "Oh, ada seorang penjelajah," serunya ketika melihat kedatangan si pangeran kecil. Si pangeran kecil duduk di atas meja dan napasnya sedikit terengah. Ia telah berpetualang sesering dan sejauh ini. "Kamu dari mana?" kata si lelaki tua kepadanya. "Buku besar itu tentang apa?" tanya si pangeran kecil. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku seorang geografer," kata si lelaki tua. "Apakah itu geografer?" tanya si pangeran kecil. "Seorang geografer adalah ilmuwan yang tahu lokasi semua laut, sungai, kota, gunung, dan gurun pasir." "Menarik sekali," kata si pangeran kecil. "Akhirnya kutemukan seorang pria dengan profesi sungguhan." Dan ia tebarkan pandangnya ke sekeliling planet si geografer. Ini adalah planet terbesar dan paling mengesankan yang pernah ia lihat. "Planetmu sangat indah," katanya. "Apa di planet ini ada lautan?" "Aku tak tahu," kata si geografer. Si pangeran kecil kecewa. "Apakah di planet ini ada gunung?" "Entahlah," kata si geografer. "Dan kota-kota, sungai, atau gurun pasir?" "Aku juga tak bisa katakan padamu tentang itu semua." "Tapi kau seorang geografer." "Tepat sekali," kata si geografer. "Tapi aku bukan penjelajah. Aku tak punya seorang pun penjelajah di planetku ini. Bukan geograferlah yang menghitung jumlah kota, sungai, gunung, laut, samudra, dan gurun pasir. Menjadi geografer terlalu penting daripada menjelajah ke sana kemari." Ia tidak meninggalkan mejanya, tapi ia menerima kedatangan para penjelajah di ruang kerjanya. Pada mereka ia ajukan beragam pertanyaan, dan lalu ia mencatat apa yang mereka ingat dalam penjelajahan mereka. Dan jika laporan mereka menarik baginya, si geografer akan menyelidiki karakter moral penjelajah itu. Kenapa? Karena seorang penjelajah yang mengatakan kebohongan akan membawa bencana dalam buku-buku geografi. Itu kalau seorang penjelajah terlalu banyak minum. "Kenapa begitu?" tanya si pangeran kecil. "Karena orang mabuk melihat segalanya jadi berganda. Si geografer akan menulis ada 2 gunung, padahal sebenarnya hanya ada 1. Aku kenal seseorang," kata si pangeran kecil, "yang akan jadi penjelajah yang buruk. Mungkin." Lalu ketika karakter moral si penjelajah sudah dikenal baik, kami menyelidiki penemuannya. "Kau pergi dan melihatnya?" "Tidak, itu akan jadi terlalu rumit, tapi si penjelajah harus menambahkan bukti-bukti. Misalnya, jika penemuan yang dimaksud adalah tentang gunung tinggi, batu-batu besar dari gunung itu perlu dibawa pulang." Si geografer tiba-tiba menjadi semakin semangat. "Tapi kau datang dari jauh. Kau seorang penjelajah. Kau harus menggambarkan planetmu padaku." Dan setelah membuka sebuah buku tebal berisi daftar, si geografer menajamkan pensilnya. Laporan penjelajah mulanya ditulis pakai pensil. Geografer menunggu sampai si penjelajah menambahkan bukti-bukti sebelum mulai menulis dengan tinta. "Bisa dimulai?" kata si geografer penuh harap. "Oh, planet asalku," kata si pangeran kecil. "Tidak terlalu menarik dibicarakan. Segalanya begitu kecil. Aku punya 3 gunung berapi. 2 gunung berapi aktif, dan yang 1 sudah mati. Tapi siapa tahu apa yang akan terjadi." Ya, siapa tahu," si geografer mengulangi. "Aku juga punya sebatang tanaman bunga." "Bunga-bunga tidak akan mencatat," kata si geografer. "Kenapa? Bunga adalah benda paling indah di planetku." "Kami tidak mencatatnya," kata si geografer, "karena usianya terlalu fana." "Apa maksudnya fana?" "Begini, buku-buku geografi," kata si geografer, "adalah buku yang di antara semua buku yang ada
paling berurusan dengan masalah penting, tak pernah ketinggalan zaman. Sangat jarang sebuah gunung mengubah posisinya, atau jarang juga samudera mengeringkan airnya sendiri. Kami menuliskan hal-hal yang bertahan lama. Tapi gunung berapi yang mati bisa hidup lagi, kata si pangeran kecil menyela. Apa maksudnya itu, Fana? Apakah gunung berapi sudah mati atau masih aktif? Itu bagi kami sama saja, kata si geografer. Sama-sama gunung, itu tidak berubah. Tapi apa maksudnya Fana itu? Si pangeran kecil mengulangi. Ia tak pernah membiarkan satu pertanyaan tak terjawab. Artinya, sesuatu yang akan mati. Bungaku akan mati. Tentu saja. Bungaku, Fana. Si pangeran kecil berkata pada diri sendiri. Dan ia hanya punya 4 pucuk duri untuk mempertahankan diri melawan dunia. Dan aku telah meninggalkannya di planetku sendirian saja. Itulah pertama kalinya ia merasakan penyesalan. Tapi ia menguatkan keberaniannya kembali. Tempat apa yang menurutmu perlu kukunjungi sekarang? Ia bertanya. Planet Bumi, sahut si geografer. Planet itu punya reputasi bagus. Si pangeran kecil pergi sambil memikirkan bunganya.